warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yusuf Hendra Prayoga. Saya Nurfita Anggraini. Saya Siti Faidulati Zahra. Saya Muhammad Ziki Saputra. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kontrol otomatis kami, yaitu berupa sensor suhu dan kelembapan sebagai kontrol otomatis alat penetas telur ayam. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk kontrol otomatis suhu dan kelembapan. Yang pertama ada hair dryer, lalu ada lampu, ada relay. Lalu di sini ada papan rangkaian, ada sensor DHT22, ada Arduino, MMC, lalu ada potensio, RTC, LED, kabel jumper, kabel USB, dan laptop. Jadi yang pertama adalah kita sambungkan dua aliran ini, karena arusnya kan berpotongan, jadi kita sambungkan. Nah, barisan yang sebelah sini itu VCC, untuk barisan yang sebelah sana itu aliran GND. Terus yang pertama kita sambungkan dari, jadi yang pertama ada MMC. Nah, MMC ini tuh dari yang CS ini ke pin 4. Terus habis itu yang SCK itu ke 113. Terus habis itu yang musik ke 11. Lalu yang miso ke 12 dan VCC yang GND ke GND. Selanjutnya ada potensio yang kuning ini ke GND, yang ungu ke A0, terus yang orange ke VCC. Terus selanjutnya ada RTC. Yang pertama ada SCL. SCL itu ke A5, terus SDA ke A4, VCC ke VCC, GND ke GND. Selanjutnya ada sensor DHT22 yang disambungkan ke pin 2, GND dan VCC. Selanjutnya ada LCD, di mana GND dihubungkan dengan GND, VCC dengan VCC, SDA dengan yang pin 20, terus SCL pin 21. Selanjutnya ada relay. In disambungkan ke pin 8, GND dengan GND, VCC dengan VCC.
setelah kita melakukan kalibrasi pada sensor, kemudian kita memperoleh sebanyak 30 data dari 10 taraf dan 3 kali pengulangan. Setelah itu kita cari rata-rata dari semua pengulangan dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dan berikut adalah rata-rata dari kalibrator, atau ini adalah taraf yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan buat grafik ini dengan cara kita blok rata-rata sensor dan kalibrator, kemudian insert, kita masukkan chart, insert chart, kemudian klik OK. Kemudian untuk menampilkan rumus Y dan R nya pada pengaturan chartnya, kita checklist yang display equation dan display squared on chart, dan diperoleh grafik seperti ini. Kemudian pada kelembapan sama, kita peroleh 30 data dari 10 taraf dan 3 kali pengulangan. Dan kita ambil rata-ratanya dari kesemua ulangan adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah taraf dari kalibratornya. Selanjutnya kita akan buat grafik juga sama untuk rata-rata sensor dan kalibratornya kita blok, kemudian kita insert chart, kemudian kita klik OK. Selanjutnya sama, kita tampilkan display equation dan display squared on chart. Dan kita dapat rumus Y sama dengan 0,9794x minus 0,4303 untuk suhu, dan Y minus 0,439x plus 57,97 pada kelembapan. Dan Y ini yang akan kita masukkan ke dalam sintaks untuk selanjutnya kita lakukan validasi. Setelah kita lakukan validasi, kita peroleh data sebanyak 30 data dari 10 taraf dan 3 kali pengulangan. Kemudian kita ambil rata-rata dari keseluruhan pengulangan dari masing-masing taraf, sehingga kita peroleh data berikut. Dan ini adalah data kalibrator yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan grafik. Caranya adalah dengan pertama kita blok rata-rata suhu sensor dan kalibrator, kemudian kita insert chart, kemudian kita klik OK, dan ya sama kita masukkan rumus dari grafik tersebut dengan cara di pengaturan grafik kita checklist pada display equation dan display squared on chart. Dan kita peroleh grafik dari validasi suhu seperti ini. Selanjutnya pada validasi kelembapan kita peroleh juga 30 data dari 10 taraf pada 3 kali pengulangan. Dan kita ambil rata-ratanya sebagai berikut. Ini rata-rata dari setiap taraf pada ketiga pengulangan. Dan ini adalah data dari kalibratornya. Selanjutnya kita buat grafik untuk validasi kelembapan ini. Yang pertama kita blok dulu semua rata-rata sensor dan nilai kalibratornya, kemudian kita insert chart, dan setelah tampil ini kita tampilkan rumusnya sama dengan kita menceklis display equation dan display squared on chart.
Setelah kita tampilkan grafik dan nilai atau rumus dari validasi ini, kita peroleh Y untuk suhu, validasi suhu Y sama dengan 1,0615X minus 3,7577, dan nilai R nya adalah 0,9718. Dan untuk kelembapan kita peroleh untuk Y nya sama dengan 0,794X minus 5,0977, dengan R kuadratnya adalah 0,5007. Dan nilai ini atau rumus ini yang akan kita masukkan ke dalam sintaks. Untuk selanjutnya kita lakukan uji kinerja. Pada sensor suhu dan kelembapan kali ini kita menggunakan aktuator berupa lampu yang disambungkan melalui relay. Untuk relay sendiri berfungsi sebagai pemutus dan penyalur aliran listrik melalui listrik utama, yaitu listrik rumah. Untuk pin yang ada di relay sendiri ada pin untuk GND dan VCC, itu kita salurkan menuju ke papan PCB. Untuk yang tengah sendiri, untuk in-nya kita masukkan menuju ke pin 8 sesuai dengan yang ada pada setting atau sintak yang sudah kita bikin. Berikut ini merupakan penjelasan atau penjabaran mengenai sintak yang dipakai pada sensor suhu dan kelembapan untuk penetas telur ayam. Pada rumus ini di sini dijelaskan kita menggunakan rumus X kalibrasi sama dengan Celsius 1 plus 0,4303 dibagi 0,9794. Ini untuk mendapatkan suhu karena di sini Celsius. Kemudian untuk mendapatkan kelembapan kita menggunakan rumus Y kalibrasi sama dengan humidity 1 dikurang 57,97 dibagi minus 0,4349. Nah, dari rumus-rumus ini didapatkan pada saat kita memasukkan rumus-rumus kalibrasi dan validasi menggunakan Excel. Oke, dari rumus-rumus ini kita akan menentukan setting point. Di sini ada 10 setting point untuk menentukan uji kinerja. Jadi di sini ada setting point pada saat X kalibrasinya itu yang tadi di atas rumus itu kurang dari 26, maka lampu di sini serial printing dingin, jadi lampunya itu hidup. Tapi ketika dia di atas suhu 26, maka lampu itu akan menunjukkan mati atau langsung otomatis yang dipergerakan oleh relay. Untuk setting point yang kedua itu X kalibrasinya kurang dari 26,51. Terus untuk setting point yang ketiga itu di sini X kalibrasi kurang dari 27. Kemudian untuk setting point 4 X kalibrasinya kurang dari 27,5. Jadi kenaikannya sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi di sini ada 10 setting point, dan yang paling terakhir itu merupakan setting point kurang dari 34 derajat Celcius. Suhu pada alat penetas telur yang kami gunakan menggunakan 10 taraf, yaitu 26 derajat Celcius, 26,5 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, 27,5 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 28,5 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, 29,5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 30,5 derajat Celcius. Taraf ini kami gunakan juga sebagai setting point-nya. Selain itu ada batas nyala atau batas aktif serta batas padam. Batas nyala yang kami gunakan adalah 0,1 derajat lebih rendah dari taraf atau dari setting point-nya, dan batas padam yang kita gunakan adalah 0,1 derajat Celcius lebih tinggi dari setting point atau taraf yang kita gunakan. Untuk batas nyala sendiri, ini adalah batas atau suhu
paling tinggi di mana lampu dapat menyala. Misalkan pada taraf 26 derajat Celcius, 0,1 lebih rendah dari taraf adalah 25,9. Jadi lampu dapat menyala jika suhunya berkisar antara 0 hingga 25,9 derajat Celcius, dan batas padamnya 0,1 derajat lebih besar adalah 26,1. Jadi lampu akan otomatis mati apabila suhunya di atas 26,1 derajat Celcius hingga seterusnya. Begitu pula pada setting point ataupun taraf-taraf yang lainnya, kita menggunakan batas 0,1 lebih besar ataupun 0,1 lebih rendah dari setting point. Selanjutnya data uji kinerja tersimpan semua ke dalam memori. Untuk hasil uji kinerja pada setting point yang pertama, untuk suhu kita memperoleh sebanyak sekitar 900 data. Ini dilakukan selama 1 jam uji kinerja. Dan untuk kelembabannya kita memperoleh sebanyak sekitar 900 data. Selanjutnya untuk setting point yang kedua, kita memperoleh sebanyak kurang lebih 800 data, dan kelembapan juga sebanyak kurang lebih 800 data. Berikut adalah grafiknya dari uji kinerja yang kita lakukan selama kurang lebih 1 jam. Pada setting point yang ketiga, kita memperoleh sebanyak hampir 850 data yang dilakukan selama 1 jam pengujian, dan berikut adalah grafiknya untuk suhu dan untuk grafik yang kelembaban. Selanjutnya pada setting point yang keempat, kita memperoleh sekitar hampir 900 data. Berikut adalah grafik untuk suhu, dan ini adalah grafik untuk yang kelembaban. Selanjutnya pada setting point yang kelima, kita memperoleh sebanyak 800 data. Ini adalah untuk grafik yang suhu, dan ini adalah grafik yang kelembaban. Pada setting point ke-6, kita memperoleh sebanyak 900 lebih data pada pengujian selama kurang lebih waktu selama 1 jam. Berikut adalah grafik untuk suhu pada setting point 6, dan berikut adalah grafik untuk kelembapan pada setting point 6. Selanjutnya pada setting point 7, kita memperoleh sekitar 900 data. Berikut adalah grafik untuk setting point 7, grafik suhu, dan ini adalah untuk grafik kelembabannya. Selanjutnya pada setting point 8, kita memperoleh sebanyak hampir 800 data. Berikut adalah grafik untuk suhu, dan ini adalah grafik untuk yang kelembaban. Selanjutnya pada setting point ke-9, kita memperoleh sebanyak sekitar 900 lebih data. Ini adalah grafik untuk suhu, dan ini untuk grafik untuk kelembaban pada setting point yang ke-9. Dan pada setting point yang ke-10, kita memperoleh sekitar 500 lebih data. Berikut adalah grafik untuk suhu pada setting point yang ke-10, dan berikut adalah grafik kelembaban pada setting point yang ke-10. Selanjutnya, kita akan mencari nilai RWP atau nilai dari laju eksekusi alat kami.
Di sini kita menggunakan rumus RWP, di mana rumus tersebut adalah sigma n I sama dengan 1 dikali dengan A on I ditambah delay dibagi dengan N, dan kita peroleh hasilnya. Nilai RWP dari ke-10 taraf adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan kita buatkan grafik untuk nilai RWP. Pertama kita blok nilai RWP yang telah kita cari, kemudian kita insert, kita pilih chart, dan kita klik OK. Dan ini adalah grafik RWP yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada nilai stabilitas dari uji kinerja alat kami. Di sini kita sudah memasukkan seluruh data mulai dari setting point 1 hingga ke setting point yang ke-10 yang kita lakukan uji kinerja selama kurang lebih sekitar 10 jam dengan waktu sekitar 1 jam untuk setiap tarafnya. Dan di sini kita peroleh grafiknya stabilitas untuk suhu sebagai berikut. Ini data dari ke-10 taraf ya, yang kita lakukan selama uji kinerja. Kita buat grafik dan inilah hasilnya. Dan untuk kelembaban, berikut adalah grafik kelembaban. Kita menggunakan data ke-10 taraf yang kita lakukan selama uji kinerja kurang lebih sekitar 10 jam. Selanjutnya kita akan mencari nilai akurasi dari alat penetas telur yang telah kami buat. Untuk caranya sendiri kita bisa menggunakan rumus nilai akurasi, yaitu rumusnya adalah 1 dikurangi SP dikurang NA dibagi N dibagi SP, di mana SP adalah nilai setting point, NA adalah nilai aktual, N adalah jumlah data atau banyaknya data, dan SP yang terakhir ini adalah nilai setting point. Di sini kita jabarkan terlebih dahulu masing-masing nilainya agar lebih mudah untuk menghitungnya. Kita jabarkan dan terakhir kita masukkan ke rumus yang ini. Setelah dihitung, diperoleh data nilai akurasi pada setting point atau taraf yang pertama adalah 99,98, 99,99, pada taraf kedua, pada taraf ketiga 99,98, taraf keempat 99,99, taraf kelima 99,99, taraf keenam 99,98, taraf ketujuh 99,99, taraf ke-8 99,99, taraf ke-9 99,99, dan taraf yang ke-10 99,98, dan diperoleh nilai akurasi rata-rata 99,9926. Setelah itu kita buat grafik dari nilai akurasi yang telah kita cari. Berikut nilai grafiknya. Kita blok persentase dari semua akurasi masing-masing taraf atau setting point-nya. Kita insert, terus kita masukkan ke dalam Excel-nya. Dan berikut adalah grafik dari nilai akurasinya. Selanjutnya kita akan menunjukkan nilai reliabilitas dari ke-10 setting point. Ini ada 10 setting point, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini ada setting point 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk pada setting point yang pertama, kita memperoleh nilai reliabilitasnya sebesar 0,86875. Pada setting point yang kedua kita memperoleh nilai reliabilitas ya 0,471222. Pada setting point yang ketiga kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,7277622628. Pada setting point yang keempat kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,999917. Pada setting point yang kelima kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,75518208. Dan pada setting point yang keenam kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,90658. Pada setting point yang ketujuh kita memperoleh nilai reliabilitasnya sebesar 1.
Pada setting point yang ke-8 kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,16265. Pada setting point yang ke-9 kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,64768. Dan pada setting point yang ke-10 kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,65066.